Awas loh, hati-hati. Bahwasanya di haji ini banyak sekali tujuan-tujuan yang tidak karena Allah, tujuan-tujuan yang tidak murni karena Allah, dan itu semuanya mardud, semua. Tetapi permasalahan nilai spiritualnya kena enggak? Lah kena tergantung orang. Lah kalau tergantung orang, kira-kira kalau kalian itu haji dan tempatnya mewah sekali, itu menurut saya lebih sulit untuk mendapatkan nilai spiritual daripada yang kelas biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju utawi haji ayu waktuhu tegese waktu haji iku ashhurun piro-piro wulan maklumatun, piro-piro kang dikinaweruhi. Syawalun teges Syawal wa Dzulqa'dah lan Dzulqa'dah wa asyarul layalin lan 10 piro-piro bengi min Dzulhijjah saking wulan Dzulhijjah. Wa qila lan diucapaken apa kulluhu lafad kulluhu sekabehane Dzulhijjah. Faman mangka utawi sapane wong iku farada fardu sapa wong ala nafsi ing atase awak dhewe kesi wong fihinna ing dalem asyhur maklumat al hajja ing haji bil ihrami kelawan ihram bihi kelawan haji fala rafatha mangka ora oleh jima sapa wong ai jima'a tegese ora lala jima sapa ora jangan sepong fala rafatha mangka ora nana jima iku tetep jima'a tegese ora lala jima iku tetep fihi ing dalam haji. Jima itu bersetubuh dengan istri, dengan suami, wala fusuqan ora nana kefasikan iku tetep ma'asin tegese piro-piro kemaksiatan. Wala jidalan orang nana jidal para padu khesona tegese permusuhan fil haji ing dalam haji wa fi qiraatin lan iku ing dalam qiraat siji bi fathil awwalaini kelawan fathae kang awal loro al murad utawi wal murad lan utawi bikan bakun fi salasati ing dalam kang telu iku annahyu nyegah wa malan utai barang taf'alu kang pada agawe sapa sira kabeh kang pada nglakoni sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan kasodakotin kaya sedekah ya'lamhu mangka weruh ing si emak sapa Allah Gusti Allah. Fayujazikum mangka males sapa Gusti Allah, maka bakal males sapa Gusti Allah sira kabeh bihi kelawan mak wa nazalalan temurun fi ahli Yaman ing dalam penduduk Yaman ing dalam masalah penduduk Yaman wa kanunan anu sapa ahli Yaman iku yahujuna pada haji sapa ahli Yaman kabeh bila zadin kelawan tanpa sanggup fayakununa mangka pada anu sapa ahli Yaman kabeh iku kilan gawe abot repotaken gitu alan nasi ing atase manusa kabeh gantungaken kilan iku kilan gantungaken alan nasi ing atase manusa kabeh ketergantungan wa tazawwadu lan sangu sira kabeh aima tegese barang yabluhukum yuballighukum ya yubayyihu atau yuballighukum kang neka akan kang nyampe akan apa mak ing sira kabeh li safarikum kanggo lelungaane sira kabeh fa inna khairaz zati makastuhune sebagus-baguse sangu iku at-taqwa ma tegese barang yuttaqo kang bisa digawe takwa apa bihi kelawan mak
Yuttaqo kan ngati-hati gitu, atau yuttaqo kang bisa digawe ngati-hati bihi kelawan ma, atau yattaqi kang ngraksa sapa wong bihi kelawan ma, atau yuttaqo kang digawe ngraksa bihi kelawan mau posu alun nasin jaluk-jaluk ing manusa wa ghayruhu lan liyane su'alun nas. Wattaquni, ini yang mutakallimnya dibuang. Wattaquni lan takwa sira kabeh ni ingsun. Makanya dia mengatakan ini kan ada ittaqu kan fi'il amar, kenapa dan nunnya kan semacam kayak af'alul khamsah di fi'il mudhari itu nunnya itu nun wiqayah itu yang mutakallimnya dibuang. Wattaquni wa wattaquni wattaquni lan pada wedya sira kabeh ni ingsun ya ulil albab biro-biro wong kang anduweni biro-biro pikiran, zawil uquli tegese biro-biro kang anduweni biro-biro akal. Laisa alaikum oranana, laisa oranana iku alaikum ing atase sira kabeh apa junahun dosa. Salah. Dosa fi ay ang tabtahu ing dalam yenta nyuprih sapa sira kabeh, gulati sapa sira kabeh, apa etok lubuh tegese gulati sapa sira kabeh, fadlan ing anugerah, rizqon tegese ing rezeki, mir rabbikum saking pangarane sira kabeh bitijarati kelawan dol-dolan kelawan dagang fil haji ing dalam haji. Nazala tumurun apa ayatku roddan karena nolak likarohatihim maring ketinge atau maring ora senenge si ahlul zaman kabeh. Zalika ing mengkono-mengkono si at-tijarah fil haji. Orang Yaman tuh nggak suka kalau haji nggak mau kusah jualan, sementara dia nggak sanggup. Jadi begitu haji itu akhirnya minta-minta sama manusia, minta-minta sama masyarakat. Akhirnya jadi bebannya masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwasanya laisa 'alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Kalau kalian haji itu adalah diperbolehkan kalian untuk mencari anugerah Allah, rezeki dari Allah. Jadi artinya kalau semua orang haji sambil bisnis nggak jadi masalah daripada kita minta-minta. Jadi justru yang namanya takwa di sini adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bahwa sebaik-baik sangu itu adalah takwa. Itu takwa di sini diantaranya adalah mayut taqwa bihi su'alun nas. Jadi sesuatu yang bisa menjaga diri kalian dari minta-minta kepada manusia, minta-minta kepada masyarakat, daripada kalian tuh minta-minta kepada masyarakat. Itu mana justru nggak bagus, ketergantungan hidupnya kepada masyarakat nggak bagus. Dulu saya ngaji tafsir Jalalain di antaranya adalah sama ke Ali Maksum, Mbak Ali Maksum, Rois Amnah Tutul Ulama di Al-Munawwir Kerapnya. Itu kalau ngaji juga ba'da tarawih dengan ba'da zuhur. Itu kalau Mbak Ali Maksum itu orangnya bodoh, suka godain santrinya. Godain dalam arti kadang-kadang ledek santrinya itu. Jadi Mbak Ali Maksum itu kalau dia ngaji itu kadang-kadang manggil saya, Gus Abbas nanti berangkatnya bareng. Saya nunggu di luar, dia datang dia bilang orangnya gemuk, datang bawa kitab sambil bawa roti dengan bawa susu. Itu kata Bang Alinya, Gus nih sampean bawa kitab, saya bawa roti dan susu aja. Urusan sampai urusan agama, urusan saya urusan dunia aja Gus. Dia ketawa loh saya. Akhirnya sampai ke di madrasah yang itu. Nah begitu udah nyampe, dia udah siap semua, orang-orang udah siap semua. Ya Ali Maksum bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya orang-orang udah siap semua, saya udah siap. Begitu ditunggu lama kok kayak Ali kok balik kok diem aja, nggak nerusin, cuma bismillah aja ya. Jadi orang yang tadinya nunduk melihat kita melihat Mbak Ali Maksum. Dokternya kayak Ali Maksumnya lagi makan roti dengan minum susu. Kata Mbak Ali, bismillah makan roti, katanya, bukan bismillah ngaji.
Saya ingat aja waktunya itu santrinya dibohongin sama dia itu. Fa idza afaqtum mangka tatkala wis budal bubar sapa sira kabeh dafa'tum tegese bubar sapa sira kabeh bertolak sapa sira kabeh min arafatin saking arafat ta'dal wuqufi sawise wukuf dia kelawan arafat azab fadhkuru maka nutura sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Arafat ini adalah min arafatin. Ini nama tempat Arafah yang sudah maklum. Tapi di sini ada tanwinnya min arafatin, bukan min arafata. Kenapa? Sebab karena ini isim alam yang dijadikan satu kalimat yang dijadikan isim alam. Yang Arafah itu adalah bimakna apa? Arafah ini adalah bimakna sesuatu yang dikenal oleh orang. Satu tempat yang dikenal oleh orang dan tempatnya banyak ini terkelompok dalam satu tempat. Arafat. Makanya asalnya dari Arafah ya'rifu, Arafat. Kenapa disebut Arafah? Karena tempat itu dikenal, disebutnya Arafat. Ciri-ciri yang dikenal oleh orang. Jadi Arafat itu ada makna selain isim alamnya. Sama dengan Madinah. Madinah itu ada makna dari isim alamnya, yaitu Madinah ternyata kota. Tapi ketika Madinah itu kemudian dijadikan nama kota, namanya kota Madinah. Masyhur. Apa yang disebut di dalam kita itu istilahnya itu adalah isim alam yang dijadikan dari makna yang lain yang disebut lil ghalabatil dhann. Lil ghalabah kalau kata Alfiyah itu. Lil ghalabah kata Ibnu Aqil ya. Lil ghalabah itu karena umumnya orang kalau menyebut Madinah ya kota Madinatul Rasul itu yang dekat dengan Mekah kan. Enggak ada orang Madinah itu semua kota enggak. Gitu Madinah secara mubadaratul fikri. Secara badihi itu yang terlintas adalah Madinahnya kotanya Rasulullah. Sama dengan Mesir. Al-Misr itu artinya kota. Tapi ketika nyebut Misrun ya berarti Mesir itu yang ada Kaironya. Nggak ada Misrun kemudian kota. Semua kota. Itu yang pertama kali dimenangkan muncul di benaknya adalah daerah negara Mesir. Maka ketika Mesir dijadikan isim alam itu berarti berasal daripada makna yang lain. Cuma dijadikan isim alam karena ghalabah. Kota Mesir ghalabah. Jadi ma'rifatnya lil ghalabah, maka biasanya itu ada sekalian. Itu kalau seandainya isim itu tidak ada alnya, itu biasanya itu ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Biasanya ghairu munsharif itu artinya ketika dijerkan maka harus dengan fathah. Seumpama min arafata, min madinata. Ketika ditanwinkan madinatin berarti itu seluruh kota. Kalau madinata kota Madinah. Sama dengan Ramadan. Ramadan kepada isim alam bulan Ramadan. Berarti ini bulan Ramadan tahun ini atau bulan Ramadan. Tapi kalau Ramadan itu berarti bulan yang panas. Atau juga Ramadan yang kemarin. Jadi tidak tertentu, tidak ma'rifat. Ketika Ramadan ma'rifat itu juga munsharifkan. Tapi di sini min arafatin, kenapa? Enggak apa-apa. Apa sebab ghalabah? Maka dari itu biasanya semacam ini biasanya boleh kemasukan al-arafat, al-Madinah. Walaupun secara alam tanpa al pun sudah jadi isim alam. Kalau sudah jadi isim alam kan tidak boleh kemasukan al. Ya tidak boleh kemasukan al. Tapi al ini bukan lil ta'rif, bukan al mu'arrifah yang mema'rifatkan, tapi al ini adalah al lil ghalabah. Istilahnya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan waqad yasiru alaman lil ghalabah mudhafun au mashubu al kal aqabah au mashubu al kal aqabah. Mudhafun yang dimudhafkan ke Ibnu Abbas.
Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar kan sebetulnya banyak putranya Umar itu kan. Di sini juga ada orang namanya Umar, yang anaknya juga Ibnu Umar juga. Tapi ketika disebut Ibnu Umar, itu berarti kan sahabat Abdullah bin, nggak ada Ibnu Umar. Wah, berarti orang buntet tuh, yang punya jambu yang ada Mang Umar itu, anaknya itu siapa namanya? Nggak ada yang begitu. Karena itu sudah jadi isim alam. Ya, Ibnu Umar. Tapi kalau Ibnu Umar memang nggak boleh dikasih al. Tapi kalau seumpama kayak model dari yang sifatnya mufrad, artinya tidak mudhaf, tidak murakkab, itu maka boleh dikasih al. Kal aqabah. Asalnya aqabah itu bisa jadi isim alam. Tapi alnya bukan al mu'arrifah, ini namanya al-apa? Alil ghalabah. Ini yang disebut dengan waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun au mashubu al. Kal aqabah. Ya, silakan alfian. Nah ini. Nah sekarang ada sekalian. Maka dari itu hal ini bisa hilang, tapi tetap dalam kemakrifatannya. Kenapa? Seperti kalau seumpama jadi mudada ya, atau seumpama bukan sekedar jadi mudada, dimudhafkan. Al-Madinah, walaupun alnya lil ghurabah, bukan lil mu'arrifah, tapi ketika dimudhafkannya harus dibuang Madinatur Rasul. Sebab sifatnya al yang sifatnya tidak boleh ketemu dengan mudhaf ilaih masih tetap aja ada. Jadi nggak boleh al-Madinatur Rasul dengan alasan al-Nalil Ghablabah, nggak boleh. Itu. Atau seumpama jadi apa namanya? Jadi dipanggil jadi apa? Jadi munadah dipanggil. Ya la, seumpama ya Madinah. Bukan yal Madinah, ya Madinah. Seumpama kita memanggil Madinah majaz. Ya, maksudnya ya ahlal Madinah, ya Madinah. Ya Misr, wahai Indonesia, kenapa engkau tidak bangkit? Ya Misr, ya Madinah, ya Palestina, bukan yal Palestina. Itu karena kalau sumpama alil ghalabah ini tetap aja ada makna al yang sifatnya al walaupun bukan mu'arrifah. Sifatnya al itu tidak boleh ketemu mudhaf ilaih dan tidak boleh dikasih tanwin. Tetap ketika Madinatun al-Madinatu al-Arafatu boleh itu. Nanti tanwinnya juga hilang. Jadi sifatnya al masih tetap ada walaupun tidak mu'arrifah. Jadi sifatnya al yang sifatnya tidak boleh ketemu dengan tanwin, tidak boleh ketemu mudhaf ilaih, itu tidak ada kaitannya dengan apakah al itu mu'arrifah atau ghalabah, tidak ada. Baik al itu mu'arrifah atau ghalabah ya tetap aja tidak boleh masukkan tanwin. Itu. Maka di sini waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun au mashubu al kal aqabah. Gitu. Wa hadfu al intunadi au tudif aujib di sini ya. Aujib wa fi ghairihi ma qad tanhadif. Jadi intunadi au tudif. Jadi kalau seumpama kalian itu memanggil atau dimudhafkan itu maka hilang itu alnya. Karena sifatnya al masih tetap ada. Itu namanya al-ghabah. Jadi kalian enggak usah bingung min arafin, kenapa sih arafatin ya kan? Padahal ini kan isim alam namanya tanah Araf, kenapa enggak min Arafata itu kan? Karena ini adalah isim alam yang diambil dari yang bentuknya jamak muannas salim. Memang bentuknya jamak muannas salim. Jadi mulhaq dengan jamak muannas salim. Jadi ini sudah terikat dengan jamak muannas salim. Kecuali kalau seumpama bentuknya mufrad Arafatun. Jadi dengan bukan min Arafatin tapi min Arafata. Karena kenapa? Karena jamak muannas salim itu enggak ada itu yang jamak muannas salim yang ghairu munsharif itu enggak ada. Semua jamak muannas salim itu munsharif. Kalau makanya isim ghairu munsharif itu satu adalah isim mufrad, nomor dua jamak taksir. Ya, kalau jamak muannas salim enggak ada sama muannas salim itu ghairu munsharif. Ketika dibuat jamak muannas salim ya mesti ba'dal wuqufi sawwasa wuquf biha kelawan Arafah. Fadhkuru maka nutura sira kabeh Allah ing Gusti Allah ba'dal mabiti sawise nginep di Musdalifah ing tanah Musdalifah. Kalau ba itu maknanya ing aja. Di. Jadi kalau kalian tuh menulis kitab saya di Mesir itu jangan anak fi Misra. Ana bi Misr. Saya di Palestina, ana bil Palestina. Makanya bi. Bitalbiyati kelawan talbiyah wa tahlilin tahlil wa du'a ila du'a indal masy'aril harami
Anak ingsan tinggal Masy'aril Haram wa huwa lan utai Masy'aril Haram iku jabalun gunung fi akhiril Muzdalifati ing dalam akhir Muzdalifah yuqalu kang diucapaken lahu kadwe jabalku apa qasahun iku qasah. Wa fil hadits lan iku ing dalam hadis annahu utawi wa fil hadits lan iku ing dalam hadis siji annahu utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku waqafa ngadeg sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan Masy'aril Haram ku bihi ing Masy'aril Haram yadkuru hale nutur atau zikir sapa Gusti Allah taala sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah taala wa yad'u lan ndonga sapa Kanjeng Nabi hatta asfara sehingga padam sehingga kuning-kuning sapa Kanjeng Nabi padang sapa Kanjeng Nabi jiddan kelawan temenan hale temenan. Kenapa hale temenan kelawan temenan? Karena masdar itu kadang-kadang boleh menjadi hal, ya kan? Masdar itu boleh menjadi hal. Kadang-kadang masdar itu menjadi hal. Contoh baghtatan. Mata baghtatan, mata mati sapa wong baghtatan hale. Ai baghitan, yaiku hale sengaja. Jadi kalian boleh jiddan kelawan jadi maf'ul mutlak, jiddan hale boleh. Rawahu wis riwayataken iki hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wazkuru lan nutura sira kabeh ing Gusti Allah taala. Kama hadakum kaya dene wis nunjukaken sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh lima alimi dinihi maring pira-pira tetenger agamane Gusti Allah wa manasiki hajihi. Lan pira-pira ibadah haji si wong atau ibadah haji Gusti Allah wal kafulan utawi kaf kulit taklil kanggo makna taklil. Kama hadakum karena oliyeh wis tunjukaken sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh. Itu yang unik itu pada lafaz haji. Ada sekalian. Ya, saya tadi di atas kan. Wa nazala fi ahli yamani wa kanu jangan yahujuna yahijuna ya. Kalau hajja yahujju itu artinya hujjah. Kalau hajja yahijju artinya haji. Tapi lafaz hajjun itu masdarnya boleh hajjun boleh hijjun. Lah itu ketika dimudhofkan itu kebanyakan orang Arab nyebutnya bikasril ha, jadi hijjul baiti bukan hajjul baiti. Tapi ketika sendirian al hajju bukan al hijju. Nah itu jadi unik itu lafaznya. Wa in kuntum wa in lan sunne kelakuan mukhaffafatun utawi in iku mukhaffafatun kang diringanaken ay minas saqilah asalnya innahu. Mukhaffafatun di sini artinya minas saqilah yang diringankan dari yang ditebalkan. Asalnya wa innahu itu anak isimnya innanya itu mahdzuf dhamir sa'an namanya. Jadi bacanya kayak gini wa in lan sunne kelakuan. Kalau ada mukhaffafatun minas saqilah berarti wa inlan setune kelakuan aslinya wa innahu. Wa inlan setune kelakuan iku kuntum jadi khabarnya inna. Iku kuntum ana sapa sira kabeh min qablihi saking sadurunge si hadallahu hadakum ay qabla hadahu qabla hudahu ay qabla hudahu tegese sedurunge nunjukakane Gusti Allah. Petunjuk Gusti Allah iku laminadh dhallina yaktina setengah saking wong kang sesat-sesat kabeh. Summa afidu mangka kari-kari. Maka pada kari-kari bubara sira kabeh ya Quraisy hai Quraisy. Min haitsu afadha saking sekirane pada bubaran subhanallah manusa min arafata lain saking Arafah. Ini lafadznya mufrad kan? Enggak boleh min arafatin. Min arafata saking Arafah. Kenapa sebab Arafah itu alam. Isim alatnya itu diambil dari kata yang selain Arafah juga. Bi ang taqifu kelawan yen taju meneng sapa sira kabeh ku
biha ing Arafah ma'ahum serta nas wa kanulan ana sepong Quraisy kabeh ku yakifuna pada mandeg sepong pada mandeg pada ngadeg sapa si pada mandeg sapa si Quraisy kabeh ku pada mandeg sapa wong Quraisy kabeh bil Muzdalifati ing tanah Muzdalifah tarafuan karena gumede anil wukufi saking wukuf ma'ahum serta nas. Jadi wa tumalan utawi tumai kulit tartibi kanggo makna tartib fi dzikri ing dalam nuture wastaghfiru dan pada njaluk ngapura nasira kabeh Allah ing Gusti Allah min dzunubikum saking pira-pira dosa sira kabeh. Innallaha sunna Gusti Allah iku ghafurun zat kang maha ngapura lil mukminina kadhe wong iman kabeh rahimun tur zat kang maha welas bihim ing mukminin kabeh. Fa idza afaqtum man katat kalane wis pada bubaran sapa sira kabeh adaitum tegese nunayaken sapa sira kabeh nekani sapa sira kabeh manasikakum ing pira-pira ibadah sira kabeh ibadati hajikum ing pira-pira ibadah haji sira kabeh bi an ramaitum kelawan nyenta balang sapa sira kabeh jumratal aqabati ing jumrah aqabah waqtuftum lan tawaf sapa sira kabeh wastaqrartum lan netep sapa sira kabeh bimina ing mina fadhkuru maka nutura sira kabeh maka zikira sira kabeh Allah Gusti Allah bitakbir kelawan takbir wa sana ilan ngalem kadzikrikum kaya nuture kaya nyebut atau kaya nuture sira kabeh abaakum ing pira-pira bapane sira kabeh ai kama kuntum tegese kaya dene wis ana sapa sira kabeh iku tadhkuru nutur sapa sira kabeh to eling kadzikrikum kaya elinge sira kabeh abaakum ing pira-pira bapane sira kabeh ing pira-pira nenek moyang sira kabeh kama kuntum tegese kaya dene wis ana sapa sira kabeh ku tadhkuru kelingan ngeling-eling sapa sira kabeh ngaling-aling sapa sira tadhkurunahum kama kuntum kaya dene wis ana sapa sira kabeh kukung ikut tadhkurunahum pada kelingan sapa sira kabeh hum abauhum inda faraghi hajikum nalikane pragate haji sira kabeh bil mufakharati kelawan bangga-banggaan au asyadda atawa hale kang luwih banget apa zikron nuture kelingane. Asyadda di sini boleh ya sebagai hal di sini. Itu hal yang sifatnya tidak berupa sifat sharih tapi takwilnya adalah sifat sharih. Itu hampir sama dengan wahdahu halas widi ay munfaridan gitu. Ya dan biadin ay mutaqabbidan. Min dzikrikum ketimbang saking kelingane sira kabeh iyahum ing iya abaukum wa nasbu asyadda lan utawi nasab lafaz asyadda iku alal hali ing atase hal min dzikrin saking lafaz dzikir al mansubi kang dinasabaken dzikra al mansubi kang dinasabaken bidzkuru kelawan lafaz uzkuru idh law ta'akhkhara karena lamun dadi akhir sapa si asyaddu anhu saking lafaz uzkuru lakana yaktine ana apa si asyaddu iku sifatan sifat lahu kadue si uzkuru. Ini adalah Allah menjelaskan tentang masalah haji. Allah menjelaskan tentang amalan haji dan juga menjelaskan tentang nilai-nilai spiritual haji. Allah selalu berbicara masalah haji itu nilainya, bukan amalannya. Amalan-amalan haji dijelaskan oleh Allah hanya sepintas saja, tapi penekanannya itu adalah nilainya. Contoh begini, ketika Allah bicara haji, Allah berbicara walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah tidak berfirman wa hajjul baiti 'alan nasi lillah. Allah enggak bicara begitu. Kalau wa hajjul baiti lan utawi haji ing baitullah iku 'alan nasi wajib ing atase manusia lillahi karena Gusti Allah. Itu Allah mendahulukan amalan haji mengakhirkan nilainya. Tapi Allah bicara nggak seperti itu. Allah bicaranya walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Jadi taqdimu ma haqqul akhir. Mendahulukan sesuatu yang sebetulnya adanya di akhir.
itu ada makna takhsis. Hampir sama dengan seperti ini. Hampir sama dengan seperti ini. Hampir sama dengan seperti ini. Zaidun fiddari. Zaidun utawi Zaid iku fiddari in dalam umah. Itu kata Imam Ibnu Hisham mengatakan ketika bicara Zaidun fiddari, itu maka di dalam rumah bukan Zaid aja, ada Umar, ada Tarjo, ada Bejo, kawan-kawannya, ibu bapaknya. Nggak ada makna takhsis. Tapi ketika dibalik taqdimu mahaqul akhir fiddari Zaidun, itu udah maknanya takhsis. Hanya Zaid di dalam rumah. Lah ini artinya apa sih? Artinya walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Ketika hajjul baiti 'alan nasi lillah, itu berarti kalau ada amalan haji yang tidak lillah mungkin saja bisa diterima oleh Allah. Jadi artinya Allah mengabaikan nilai spiritual daripada haji itu. Maka Allah mendahulukan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Bahwasanya haji ing baitullah, kalau nilai spiritualitasnya itu tidak kena, tidak kalian lakukan, tidak kalian amalkan nilai spiritualnya. Hanya kalian melakukan amalan-amalan haji saja, tidak lillah, nilainya itu kurang diamalkan oleh kalian. Maka haji kalian itu muspro. Haji kalian itu maka nggak ada nilainya, nggak akan diterima oleh Allah. Bukan tidak termasuk haji mabrur, sudah pasti. Penekanan spiritual yang pertama lillah dulu karena Allah. Orang haji karena Allah, bukan karena apa-apa. Kenapa? Karena Allah. Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya di dalam haji itu diantara adalah ada manafi'ul linnas di baitullah. Manafi'ul linnas itu manfaat bagi manusia, manfaat bukan manfaat spiritual aja. Ada manfaat jual beli, ada manfaat apa haji. Saudi Arabia itu banyak sekali mendapatkan manfaat dari haji. Bahkan konon katanya bahwasannya haji sudah jadikan bisnis yang terbesar oleh Saudi itu, mengalahkan minyak udah. Jadi Saudi kalau nggak ada haji itu nggak bakal jadi kaya. Karena bisnis besar-besaran itu triliunan dolar. Menguntungkan, ada manfaatnya. Yang namanya ekonomi semua itu bagus. Ekonomi Saudi meningkat. Kenapa? Jadi doanya para nabi manafik. Sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkata, berdoa depan Allah Subhanahu wa taala, warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah supaya dijadikan tanah ini penduduknya diberikan rezeki yang banyak dari buah-buahan dan segalanya. Itu hanya salah satu contoh aja. Sebetulnya itu adalah peningkatan ekonomi. Dan itu manafi'ul linnas. Itu adalah manfaat bagi manusia. Jadi haji itu bukan sekedar manfaat spiritual. Kalau dilihat dari manfaat, banyak juga manfaat-manfaat yang sifatnya duniawiyah itu. Maka di sini rentannya. Rentan sekali ya. Ketika kalian tuh mau berangkat haji itu rentan. Kalian ini niatnya apa? Karena orang niat haji itu bermacam-macam. Saya dulu waktu masih jadi mahasiswa di India. Ya orang haji itu, orang mahasiswa niatnya ya cari uang. Karena haji udah berkali-kali, akhirnya nyari haji badal. Karena buat kehidupan belajar. Ya kan? Karena kalau seumpama tidak ada haji, repot kita. Setiap harinya itu sana. Buat bayar rumah, buat makan. Kadang-kadang orang tua tidak ngirim, dan memang sengaja orang tua itu nggak boleh ngirim. Kita ada haji, jadi temus, jadi kita kerja. Dan kita di sana ada yang menjadi guide. Setelah jadi guide, kemudian kerja, dapat uang. Jadi manfaatnya. Dan maka di sini perlu ditegakkan oleh Allah SWT. Ditegaskan, awas loh, hati-hati. Bahwasanya di haji ini banyak sekali tujuan-tujuan yang tidak karena Allah. Tujuan-tujuan yang tidak murni karena Allah. Dan itu semuanya mardud. Dan semuanya tidak ada manfaatnya di depan Allah ketika amalan haji itu dilakukan, tetapi tidak karena Allah. Haji yang disebut haji mabrur, yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu jazaa'un illa jannah,
tidak ada balasannya kecuali surga, itu adalah haji yang pertama kali lillah. Lillah itu harus takdim, didahulukan lillah. Jadi sebelum haji, walillahi ala nasi hijjul baiti. Sebelum lafaz haji, lillah dulu. Sebelum kalian berangkat haji dari rumah, itu harus ada lillah. Kalian bisa nggak lillah? Kalau nggak lillah, ya haji mardud. Kalau kata orang buntet itu dulu ada. Orang buntet itu hajinya pernah ada seseorang yang hajinya mardud. Kenapa? Jadi kepengaruhan orang-orang sana. Karena dianggapnya kalau ngerokok kan haram. Jadi dia yang ngerokok, di buntet biasanya ngerokok, sampai haji dia terpengaruh di sana rokok haram. Balik itu tidak merokok lagi. Ini kata orang buntet haji mardud mari udud gitu. Ada aja sekalian itu. Lah di sini juga disebutkan beberapa. Di antaranya apa? Di antaranya ada sekalian. Allah menekankan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan yang ditentukan. Enggak semuanya bulan kalian bisa niat haji. Niat haji mulai Syawal. Boleh. Sebelum Syawal kalian nggak boleh niat haji, belum waktunya. Ibarat sholat belum asar, belum waktunya, belum zuhur, lah kok sudah niat sholat zuhur, nggak boleh. Belum Ramadan kita sudah niat puasa Ramadan, nggak boleh. Nah itu bulannya. Maka kemudian famang faradha fihinnal hajj. Nah di sini fala rafata. Di sini ada famang farodo, ada fa, fala rofata, fa-nya dua. Maka. Kalau fa itu kata Imam Ibnu Hisham adalah huruf jawab li ifadati takkidnya ada. Ifadati takkid untuk makna memperkuatnya tuh ada. Contoh kalian, maka kamu jangan begitu makanya, maka harus begini. Nah ini kenapa sih kok istilah ifadatut takkid di sini ada dua, famang faradha fihinnal hajj fala rafata? Kenapa enggak famang faradha fihinnal hajj la rafata wala fusuq? Tapi fala rafata. Ini artinya maksud daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala itu di fala rafatanya, bukan sekedar famang faradha fihinnal hajj. Fala rafata ini dia tujuan. Apa? Nilai spiritual. Ketika kalian haji fala rafata wala fusuq wala jidala fil hajj. Sebetulnya ini maksudul kalamnya ini. Istilah ilmu nahwu sorofnya itu maksudun li dzatil kalamnya ini. Jadi jangan ada rofat. Ada sekalian. Tidak boleh ada fusuk. Fusuk itu kemaksiatan. Alladzi yukhrijuka min dinillah, yang bisa mengeluarkan kalian dari agama Allah. Apa? Maksiat. Tidak boleh bermaksiat. Maksiatul lisan wa maksiatul jawarih, hatta maksiatil qalb. Maksiat hati, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat tangan dan kaki dan anggota badan. Jangan dilakukan oleh kalian. Itu diantara amalan haji yang akan menyebabkan kalian memiliki haji mabrur. Tidak boleh fusuk. Tidak boleh keluar ifsad. Karena fasaqo itu artinya khoroja. Arti daripada fasaqo sendiri secara harfiah. Fasaqo itu artinya khoroja lil ifsad. Al-khuruj lil ifsad. Keluar untuk merusak. Keluar untuk merusak. Makanya orang Arab ketika ada binatang, ketika keluar hanya untuk merusak, itu namanya fasik. Orang Arab paling nggak suka sama tikus, sebab tikus kalau keluar mesti merusak. Merusak makanan kalian, merusak bau-bauan. Itu kalau keluar, Masya Allah, yang namanya tikus nggak pernah mandi, baunya. Ya. Jadi kalau ada santri nggak mandi-mandi, ya berarti tikus itu merusak suasana. Itu maka tikus ketika keluar itu merusak. Itu namanya tikus, orang Arab nyebutnya fuwaisiqah. Ada al-qalbul aqur. Ada anjing yang keluar untuk merusak kalau keluar. Maka itu fasik. Ada fasik.
Jadi makna fasik itu bukan berbuat dosa yang dampaknya pada diri sendiri saja. Seperti maksiat lisan atau maksiat hati ya, untuk diri sendiri ya maksudnya. Maksiat hati dan segalanya. Tapi juga adalah satu maksiat perbuatan yang akan merugikan orang lain. Ifsad, merusak, itu juga fasik. Wala fusuq. Jangan melakukan hal yang merugikan kawan, merugikan manusia, merugikan masyarakat, merugikan kehidupan, tidak boleh. Makanya Allah mencontohkan di dalam haji itu tidak boleh memotong rumput aja nggak boleh. Menyembelih binatang buruan tidak boleh. Menyakiti manusia apalagi, itu diajari manusia tidak fasik. Karena kefasikan ini sering dilakukan oleh manusia. Menyakiti hati, menyakiti saudara, menyakiti tetangga, ini sering dilakukan oleh manusia. Malah kadang-kadang menyakiti hati manusia, menyakiti hati sama umat Islam, mengatasnamakan agama, padahal agama melarang. Ini saya kira dosa yang paling besar. Ini nggak boleh. Kalian di haji, kalau pengen haji mabrur, resikonya harus seperti itu. Kalau semua kalian tidak melakukan, jangan mengharap akan mendapatkan pahala seperti itu. Wala fusuq, wala jidal. Tidak boleh jidal, berdebat. Berdebat di sini adalah bukan sekedar berdebat, hanya berdebat yang menyebabkan adawah. Berdebat yang tidak ada adawah pun. Munakosah sampai jadi kata ini begini, kata ini begini, kata ini begini. Ya udah gini aja. Yang ikut ini, yang ikut ini, yang ikut ini, yang ikut ini. Udah berarti adil. Berdebat masalah tempat atau jalan arah, mau ke Arafah, jalan arah mau ke Musdalifah. Urusan wala jidal, jangan urusan. Udah ngalah saja. Yang lain ngalah, udah yang paling dekat di mana. Enggak usah kekehan. Enggak, menurut saya seperti ini. Enggak, kata saya sini aja. Sini aja. Ya udah gini aja. Yang ikut sana-sana, yang ikut sini ini namanya jidal. Walaupun tidak menyebabkan dosa, tapi dilarang di dalam haji. Kalau kalian pengen haji mabrur, ada deh sekalian. Ini patokan nilai spiritual rofat, fala rofat. Sebetulnya kalau rofat itu menurut para ulama, seperti seumpamanya, yaitu adalah Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwasanya yang namanya rofat itu adalah kalamun mutadhamminun mimma yustaqbahu dzikruhu. Satu ucapan yang mengandung sesuatu yang dianggap jelek ketika diucapkan. Ketika diucapkan itu maqabah, kurang enak didengar. Seperti kata-kata jorok, itu enggak enak didengar. Rayuan-rayuan gombal yang kurang enak, kurang elok, qabih. Jadi kuping enggak menerima. Bukan jelek dalam artian kasar atau apa, bukan. Tapi kata-kata yang nggak enak didengar. Seperti contohnya, merayu perempuan dengan kata-kata yang jorok. Jadi sebetulnya yang namanya rofat itu adalah kalam. Ucapan yang bisa menyebabkan orang itu melakukan satu yang sifatnya jorok. Maka rofat itu juga dalam kata yang lain bermakna apa? Bermakna kotoran. Nah, rofat di sini artinya apa? Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli disebut jima. Sebetulnya rofat itu kalam, tapi kok di sini artinya jima. Artinya apa? Fala rofata itu akalamun mutadawwi'un ala ma yad'u ila jima. Yaitu kalam, satu ucapan yang mengandung sesuatu yang menarik ke jima. Jadi al-jima'u wa dawa'ihi. Minal jima'i wa dawa'ihi. Jima bersetubuh dengan perempuan, dengan istrinya, wa dawa'ihi, dan perkara yang bisa menarik menjerumuskan kalian ke arah situ dengan kata dan ucapan. Nggak boleh. Jadi di sini yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, nilai spiritual daripada itu menghindari syahwat. Ya, syahwatul farji wa syahwatul farji. Syahwat seksual harus dihindari. Syahwat seksual itu kadang-kadang bukan sekedar jima saja. Rayuan gombal aja. Dengan kata-kata jorok, baik melalui WA atau SMS atau ngomong atau perbuatan. Istrinya disenggol-senggol, istrinya dipeluk-peluk, istrinya dicium, istrinya disikep. Itu nggak boleh. Oh, saya kan nggak jima. Bukan begitu. Ini rofat loh. Rofat tuh nggak mesti arti jima. Tetapi karena minal jima wa dawa'ihi, karena rofat itu awalnya daripada kalam. Kalamun mutadamminun mimma yustaqbahu dzikruhu. Ini sudah.
Jadi rofat itu mengalami makna ittisa'iyah, yaitu makna perluasan makna dari kalam. Akhirnya bukan sekedar kalam aja, perbuatan yang dapat menarik dan menjumuskan orang ke jima' di saat haji. Itu nggak boleh. Makanya yang paling baik itu ya laki-laki dengan perempuan dipisah lah. Jadi ada isolasi mandiri lah gitu. Walaupun nggak ada corona juga harus ada isolasi mandiri. Sebab kalau seandainya dicampur nanti kena penyakit corona. Ya mau corona maksudnya lah, bainal laki wal istri itu. Nah itu yang disebut rofat. Nah dari sekalian, kemudian nilai spiritualnya lagi diantaranya adalah wa idza afadtu min arafatin fadhkurullah. Kalian lihat, faida ada fa-nya, fadhkurullah juga ada fa-nya. Ifadatu takkidnya luar biasa ini. Allah tidak mau meninggalkan, tidak mau menghilangkan takkid di dalam nilai spiritual haji, sehingga fa itu tetap disebutkan. Padahal sebetulnya faida afadtum min arafatin uzkurullah. Faida afadtum min arafatin fadhkurullah. Fa'nya itu menunjukkan bahwa nilai spiritual di dalam haji itu sangat penting. Bukan sekedar amalan dan rukun haji saja yang harus dijalankan, wajibnya haji yang dijalankan. Bukan sekedar sunnahnya yang kalian pengen jalan, nilai spiritualnya ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia itu berangkat haji, diwajibkan haji adalah merupakan pendidikan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala, ditekan untuk supaya kembali menjadi lebih baik kehidupannya daripada sebelum haji. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ciri-cirinya orang haji mabrur? Kata Rasulullah, ciri-cirinya adalah ketika orang itu sebelum haji dengan setelah haji beda sifatnya. Setelah haji sifatnya lebih baik daripada sebelum haji. Itu haji mabrur. Di antara ceritanya apa? Di antara ciri-cirinya adalah wajhun malih. Ya. Wajhun malih, wajahnya itu berseri-seri. Yang tadinya cemberut, mukanya nekuk terus. Begitu pulang, mesem. Lah ini salah satu ciri-cirinya. Lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian hatinya tenang. Itu. Dan kemudian anggota badannya juga tenang, jauh dari maksiatan. Ini adalah salah satu ciri-cirinya haji mabrur. Kenapa? Baik Rasulullah ataupun Allah penekanannya bukan lakukanlah amalan-amalan haji, bukan. Tetapi nilai spiritual itu dilaksanakan supaya kalian itu ada transformasi mental. Mentalitas kalian yang sebelum haji, setelah haji beda karena kalian sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah kalau orang Indonesia itu 40 hari ya. Kalau orang biasa 40 hari, kalau seumpama dengan haji plus itu ya 20 hari, 15 hari, 18 hari. Nah itu pendidikan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor selanjutnya, jadi maka fadkurullah, ingat kepada Allah. Itu Allah diberikan makna mubalaghah. Ingat ya kalau jangan sampai lupa kepada Allah. Ingat kamu kepada Allah. Ibarat orang ngomong seperti itu. Kalau orang puntatnya bilang tuh poma. Ingat ning Gusti Allah aja kalian Gusti Allah poma. Cuma poma kan dalam bahasa Arabnya enggak ada. Fadkurullah enggak ada. Poma, fadkurullah tuh enggak ada. Itu kalau sebab orang buntat mesti ada pomanya Allah. Poma sih ajak kalian Gusti Allah poma. Cuma enggak ada di Arabnya poma atau fadkur. Enggak ada. Fapoma, udkurullah tuh enggak ada. Jangan kalian tinggalkan. Ingat kepada Allah seperti halnya kalian itu mengingat bapak-bapak kalian. Ingat kepada Allah di mana Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian untuk bisa datang ke sini. Ingat kepada Allah ketika Allah sudah memberikan rezeki kepada kalian. Itu semuanya mahal bagi kalian, semua bukan perkara yang murah, semuanya gratisan. Dan kalian tidak pernah ingat kepada Allah karena kalian kerjaannya minta terus. Kalian perhatikan di haji ini ada kita lafaz fadullah. Wa idza afadtum min arafatin fadullah, maka donga sira kabeh. Insyaallah dagangan kalian laris. Enggak ada itu. Yang bicara begitu bukan Allah, dukun yang bicara begitu, tabib biasanya.
Atau biasanya kiai-kiai yang semi dukun itu, ya Allah, itu kan Allah, ya kan, Allah ke pangkalan laris kabeh, ya tempatnya tempung di kiai, kene ki ya kok madhepe mana ki dam amalan ki insyaallah laris kabeh. Yang bicara bukan Allah, siapa? Minat tabib wad dukun wal kiai. Allah bicara ke fatullah, tidak, padahal Arafah itu maqamun mustajab. Padahal Muzdalifah, Masy'aril Haram juga maqam mustajab. Mina itu maqam mustajab. Doa-doanya diajarkan oleh baginda Rasul. Tapi Allah di dalam Al-Quran, bukan itu yang penting. Apa? Fadkurullah. Kalian tuh gak pernah ingat kepada Allah, minta terus. Lagi-lagi ini as'aluka. Lagi-lagi ini as'aluka. Saya minta putusan. Ini as'aluka terus. Kapan uzkurullahnya? Hah? Kapan kan uzkurullah? As'aluka. Begitu kumpul jamaah bareng-bareng. Inna nas'aluka. Itu pada baik dan Gustallahku. Angger baik. Lah ini. Kemudian nomor selanjutnya ada satu peristiwa. Orang Quraisy itu kalau seumpama ke Arafah itu nggak mau kumpul di Arafah. Kumpulnya di Muzdalifah. Kenapa? Tarafu'an, karena merasa lebih hebat daripada yang lainnya, lebih mulia daripada masyarakat yang lain. Nggak mau kumpul dengan orang lain. Nggak mau kumpul dengan orang lain. Nggak mau kumpul dengan orang lain, tidak mau kumpul dengan masyarakat lain. Ngerasanya dia lebih hebat, ngerasanya dia lebih mulia. Jadi kita kumpulnya khusus di Muzdalifah saja, jangan di Arafah. Nilai spiritualnya apa? Orang itu jangan suka membanggakan diri sehingga membeda-bedakan diri di dalam kehidupan. Sumpama kalian itu sumpama ada acara. Udah jadilah seperti layaknya manusia. Jangan ingin ditempatkan yang khusus. Saya mah orang besar jadi khusus. Ini mah orang besar jadi khusus, tempatnya di khusus. Kalian mengkhususkan diri dalam rangka membanggakan diri. Enggak boleh seperti itu. Jadilah kalian tuh summa afidhu min haitsu afadun nas. Allah itu lebih senang kepada kalian walaupun kalian itu orang besar, walaupun kalian itu orang mulia, walaupun kalian itu orang pintar, orang kaya, tetapi Allah menginginkan kalian. Allah lebih ridho kepada kalian. Allah lebih suka, lebih mencintai kalian ketika kalian itu sama dengan manusia. Menempatkan dirinya sama dengan manusia yang lain. Jangan membeda-bedakan diri. Maka di sini sebetulnya adalah ketika haji di Arafah, bukan sekali di Arafah saja. Nilai spiritualnya, maqasiduddinnya, tujuan-tujuan inti agamanya adalah jangan membeda-bedakan diri di dalam kehidupan. Di sini juga kita harus maklumi bahwa ketika di Arafah tapi tetap masih Anda membeda-bedakan diri. Makanya di sini sebetulnya, apalagi di sini kan di Arafah kan justru kita banyak di Arafah. Bareng-bareng di Arafah, tetapi sifat membedakan dirinya kita ada. Apa? Saya mah hajinya plus. Saya orang kaya, haji plus dong. Begitu masuk, ya Allah plus, enak haji plus itu. Tempatnya mewah, AC-nya adem, enak. Sehingga spiritualnya nggak kena. Kalian jadi manusia, datang di Arafah. Bukan summa afidhu min haitsu afadun nas, diperintahkan oleh Allah menyamakan diri dengan orang lain. Tapi kalian tetap membeda-bedakan diri. Ini pernah dilarang oleh Allah di Quraisy. Makanya kalian kalau seumpama haji plus itu kalian hatinya harus dijaga. Lebih kuat daripada haji biasa. Kalian bisa nggak menjaga hatinya? Ketika kalian tempatnya lebih enak, ketika kalian kumpulnya dengan orang-orang yang kaya, ketika kalian kumpulnya dengan orang-orang yang istimewa, hati kalian bisa tidak untuk menyatakan dirinya sama dengan orang lain? Ketika tidak bisa, kalian tetap merasa dirinya lebih hebat dan lebih mulia daripada orang lain, membeda-bedakan kelas-kelas kehidupan di dalam masyarakat atau di Arafah. Berarti kalian inti hajinya nggak kena. Berarti kalian masih tetap fil jahiliyah. Di dalam amalan jahiliyah kalian. Nggak boleh seperti itu. Makanya sebetulnya haji yang paling berat itu haji plus itu. Apa? Nilai spiritualnya susah dicari. Tapi kalau orang haji biasa kan gampang-gampang aja kan di Arafah dengan kalau orang-orang biasa itu kan. Jadi kena gitu. Jadi kena gitu. Jadi makanya adik-adik sekalian. Di sinilah belajar jadi orang miskin, belajar jadi manusia biasa, itu salah satu pendidikan yang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahibul Hikam mengatakan bahwa sebetulnya kalau Allah menguji dengan kemiskinan dan kefakiran itu bagi saya adalah idul lana. Hari raya bagi saya. Kenapa?
Sebab ketika saya diberikan kemiskinan, itu artinya Allah sedang mengembalikan saya kepada Allah dan menjauhkan saya dari dunia. Ketika Allah memberikan kekayaan, itu artinya saya dalam keadaan tersesat di dalam dunia. Ketika saya diberi miskin, maka Allah menarik saya, memanggil saya lagi, menarik saya lagi untuk dekat dan ingat kepada Dia. Pendidikan spiritual yang sangat luar biasa. Ini yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasanya orang miskin, ketika saya miskin dan fakir, cobaan kefakiran dan kemiskinan adalah hari raya bagi kalian bagi kalian semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih. Mana Ibnu Athaillah As-Sakandari kalau sumpah dia itu lagi nggak punya uang, pun lagi fakir, wah itu seneng, dia senyum banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kira-kira kalian kalau diberikan kefakiran, kalau nggak punya uang, alhamdulillah apa astagfirullah? Bukan astagfirullah, innalillahi kalian. Ada sekalian. Nah ini yang perlu ditekankan oleh kalian. Betapa nilai spiritual di dalam haji itu sangat sulit didapatkan oleh kita. Dan haji mabrur itu intinya itu. Bukan amalan hajinya. Kita sama-sama di Arafah, kita sama-sama di Mina. Kelasnya berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang buruk. Sekarang yang jadi masalah, bukan masalah itu tidak boleh atau boleh di dalam syariat. Syariat kalau kitanya sudah melaksanakan rukun, syarat rukunnya sudah sah semua. Tetapi permasalahan nilai spiritualnya kena enggak? Lah kena tergantung orang. Lah kalau tergantung orang, kira-kira kalau kalian itu haji dan tempatnya mewah sekali, itu menurut saya lebih sulit untuk mendapatkan nilai spiritual daripada yang kelas biasa. Makanya saya meminta kepada kalian semua yang haji plus itu, jaga hati kalian. Jaga pikiran kalian. Jangan terperosok pada jurang-jurang nilai-nilai spiritual yang nista. Yaitu adalah membedakan diri daripada orang lain. Merasa dirinya lebih hebat. Merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga kalian tetap fil jahiliyah. Tersekat-sekat dalam kelas-kelas kehidupan semacam itu. Maka dipastikan orang semacam itu nilai spiritual haji tidak kena. Dan tidak akan menjadi haji mabrur. Paling hajinya bukan haji mabrur. Haji mabur kata orang berbas. Mabur pakai pesawat itu kan. Itu yang disebut nilai spiritual. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.